Assalamualaikum. Piye kabar cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kurdi acuh tak acuh dan Pak Marto tak peduli. Ia terus berkata-kata seperti pada dirinya sendiri. Suaranya penuh dengan penyesalan. Iya, yatim piatu, masih termasuk sanak keluargaku sendiri. Ayahnya terbenam di laut waktu perahu mereka dilanda topan. Nelayan-nelayan lain pulang tanpa ikan, tanpa ayah Marni dan dua orang nelayan lainnya. Marni masih bayi waktu itu dan masih menyusu ketika dia ditinggal mati pula oleh ibunya yang meninggal karena busung lapar. Marni lalu kami ambil, kami hidupi seperti kami menghidupi anak-anak kami sendiri. Tetapi kehidupan di pantai semakin kering, ikan-ikan semakin habis. Kapal-kapal besar milik orang-orang asing merampas kehidupan kami. Lalu pantai di masa kami lahir dan dibesarkan terpaksa kami tinggalkan. Bertahun-tahun kami hidup di tempat ini, membesarkan anak-anak kami, membesarkan Marni dengan susah payah. Pak Marto menggeleng-gelengkan kepala, tiba-tiba, "Sayang," keluhnya, "semua itu ternyata sia-sia." "Sia-sia?" Kurdi berminat. Setelah Marni tumbuh jadi perawan, belasan tahun, kecantikan wajah dan kemontokan tubuhnya telah menarik banyak mata lelaki, termasuk Parjo sendiri. Parjo suaminya sebelum Marni meninggal, begitukah? Heeh, celakanya Parjo anak kandungku sendiri. Loh, apa salahnya? Salahnya wajah Pak Marto berubah merah padam. Setelah ibunya meninggal, Marni menyusu pada istriku. Maksud Bapak, Parjo dan Marni satu susu. Orang tua itu menjawab. Ia menggeram sehingga giginya bergemeretak. Terlalu benar. Seharusnya tidak kami beritahu pada anak-anak itu bahwa mereka bukan saudara kandung. Seharusnya kami rahasiakan sehingga mereka tidak saling jatuh cinta. Dan lantas kepala Pak Marto menekuk lesu, tetapi suaranya geram dan marah. Lantas sementara adik-adik mereka ke sekolah, sementara istriku ke sawah, dan aku di hutan untuk menebang kayu, mereka melakukannya. Terkutuk, mereka melakukannya. Zina, Pak Marto menoleh ke arah Kurdi, sehingga yang belakangan ini agak terkejut. Sudut-sudut mata Pak Marto berkilau oleh butir-butir air. Bibirnya kering, waktu bersungut-sungut. Adakah kata lain yang lebih nista dari itu? Kurdi angkat bahu. Pak Marto memalingkan mata, memalingkan muka, menahan nangis. Yah, keluhnya sakit. Memang itulah kata yang tepat. Zina, zina, zina. Ia tekapkan telapak tangan ke wajah, lantas mulai terseduh. Seharusnya aku membenci mereka, mengusir mereka, melupakan mereka. Tetapi mereka tetap anak-anakku, yang seorang lahir dari darah dagingku sendiri, yang lain dibesarkan oleh susu istriku. Kami terlalu mencintai mereka dan terpaksa menutup mata ketika mengetahui apa yang mereka lakukan, sampai mereka berdua memaksa untuk kawin. Hah? Begitulah, petuah apapun tak masuk di kepala anak-anak bodoh ini. Akhirnya mereka lari ke kota lain, menikah diam-diam di sana. Pada keluarga dan tetangga-tetangga yang
bertanya-tanya. Kami bilang saja, anak-anak itu mencari kehidupannya sendiri-sendiri di kota. Mereka percaya, dan kami pun percaya. Anak-anak kami akan hidup senang dan tentram. Biarlah dosa-dosa mereka kami tanggungkan di neraka. Tetapi Tuhan juga yang Maha Kuasa. Pak Marto menarik nafas letih. Kutuk itu menimpa rumah tangga mereka. Ia melanjutkan, 3 kali Marni bunting, 3 kali ia keguguran. Kali keempat, anak mereka lahir dalam keadaan cacat dan sudah tak bernyawa. Kehidupan ekonomi mereka seret. Mereka pindah dari satu rumah ke kontrakan, ke rumah kontrakan lain, dan dari satu usaha ke usaha lain, dari satu kota ke kota lain. Selalu menemui kegagalan, gagal lagi. Dan kesadaran itu perlahan-lahan datang bahwa mereka sesusu. Mereka seharusnya tidak jadi suami istri. Dan Parjo mulai berpaling ke perempuan lain. "Mengapa Marni sampai mati di sini?" tanya Kurdi. Ia sadar akan dosanya, tapi tidak bisa melepaskan cintanya. Ketika Parjo dan perempuan itu menikah, Marni kabur kemari. Parjo ia tinggali surat di mana ia katakan ia mengancam akan bunuh diri kalau Parjo tidak menceraikan perempuan madunya. Marni kami terima baik-baik, dan 1-2 kali usahanya untuk bunuh diri berhasil kami gagalkan. Nasihat-nasihat kami masuk juga di hatinya. Tetapi wajah Pak Marto menggambarkan kesedihan bercampur kegembiraan. Suatu hari kami dengar Parjo telah punya anak. Ia geleng-geleng kepala. Akhirnya aku punya cucu. Tetapi kegembiraan itu lenyap begitu saja. Karena hal yang sebaliknya justru terjadi pada Marni. Ia semakin susah dan pemurung. Ia tahu dengan lahirnya anak itu, cinta Parjo padanya semakin berkurang. Perempuan madunya itu ia anggap telah merenggut segalanya dari dirinya. Wajahnya begitu polos, sikap-sikapnya begitu wajar. Tak tahunya jiwanya begitu hancur. Kami tidak menduga apa-apa ketika kemarin siang ia menghilang dari rumah tanpa ada yang mengetahui. Kami sangka ia ke sawah untuk menemani ibunya membersihkan rumput. Langkah-langkah kaki di ruangan itu mengejutkan keduanya. Parjo telah berdiri di samping Pak Marto. "Mereka sudah siap, Ayah," katanya. Laki-laki itu sama sekali tidak berani memandang mayat di atas tempat tidur ketika salah seorang tetangga menginterlokalnya kemarin sore dari kantor polisi. Ia sedang berada dalam pelukan istrinya di rumah mertua mereka yang besar dan mewah. Istri dan mertuanya telah memberikan segala-galanya pada Parjo. Pekerjaan, hidup senang, dan anak laki-laki yang mungil. Ia tahu cintanya pada Marni telah redup perlahan-lahan. Tetapi selama mengebut dengan mobil pulang ke kampung orang tuanya, ia pun tahu cinta Marni justru kian berkobar didorong oleh kecemburuan dan sakit hati. Cinta yang berkobar itu telah merenggut nyawa Marni. Parjo merasa berdosa. Dosa yang lebih besar dari dosa yang ia perbuat ketika mulai pertama ia menyetubuhi adik angkatnya itu. Masih tanpa memandang ke mayat, Parjo kemudian bergegas keluar. Kurdi mendengus perlahan. Perlahan pula ia berjalan ke jendela. Jendela itu berhadapan dengan sebuah lapangan kosong dan ditumbuhi semak belukar. Ia melihat kereta kudanya di sana, melihat anjingnya yang bertubuh besar dan berkulit hitam legam
berkilat-kilat meringkuk di samping roda kereta. Seekor kuda tinggi besar dengan kulit berwarna coklat kehitaman, tengah merumput dengan rakus, masih mengenakan tali kekang kuda yang disimpulkan pada cagak kayu di samping tempat duduk kereta. Kurdi tersenyum. Binatang-binatang tadi malam tentu telah berpindah sendiri dari halaman depan. Kawan-kawanku yang baik, gumamnya pelan. Tetapi anjing itu seperti mendengar, matanya memandang tuannya di jendela, berkilat-kilat, ekornya berkibas ke kiri dan ke kanan. Kuda itu juga mendengar, ia menoleh ke jendela dan mendengus dengan keras. Kurdi tersenyum lagi. Lengan kirinya ia acungkan ke arah matahari terbit sehingga balutan dari dalam daun kelapa itu berkilau-kilau bersinar mandi matahari. Beberapa orang tetangga yang bekerja di samping rumah melihat apa yang ia lakukan. Dengan tenang Kurdi membuka tali pengikat balutan lengan kirinya. Luka bekas sayatan di urat nadi, lengan kirinya telah mengatup, dan waktu luka itu ia hadapkan langsung ke arah matahari. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Hanya dalam beberapa detik luka itu perlahan-lahan sirna, lalu tidak meninggalkan bekas sama sekali. Seorang yang berdiri di dekat peti mati yang hampir siap bergumam heran. "Sedang apa orang itu?" "Entahlah," jawab temannya di sampingnya. "Mungkin si penunggu mayat sedang berdoa dengan jimat di tangan." Roda kereta berdetak waktu terantuk ke sebuah batu tepat di depan pintu pekuburan. Kurdi tersentak dari kantuk dan membuatnya terangguk-angguk semenjak tadi di tempat duduk. Ia menggelengkan kepala. Sepasang matanya yang sempat bersinar tajam menembus kegelapan malam, memandang berkeliling, gelap semata. Sepi menyentak pandangannya, kemudian beradu dengan mata besar berkilat-kilat dari kepala kudanya yang menoleh ke belakang. Kurdi tersenyum. "Terima kasih anak baik," ia bergumam. Kuda itu mendengus senang. Kurdi meloncat turun dan membiarkan tali les berjuntai menyentuh tanah berbatu. Seekor anjing besar dan hitam mendekat dengan mengibas-ngibaskan ekor, lalu lidahnya yang lembut kemerahan menjilati betis Kurdi yang telanjang. "Alah biung," sunggut Kurdi seraya memandangi anjing itu. "Aku berani bertaruh, kau tak akan sudi masuk ke dalam." Ia tolehkan kepala ke arah pekuburan. Anjing itu melolong kecil kemudian meringkuk di samping roda kereta. Kurdi memeluk-meluk punggung kuda kemudian mengusap moncong anjingnya. "Kalian akan sabar menunggu bukan?" Sekali lagi ia memandang berkeliling. Setelah merasa puas, ia lalu memasuki komplek perkuburan dengan bantuan sinar rembulan dan cahaya bintang gumintang melangkah tenang-tenang di jalan tikus yang di bagian kiri dan kanannya dipenuhi gundukan-gundukan tanah serta batu-batu nisan. Dibantu ingatannya ketika ikut mengantarkan jenazah yang dimakamkan tadi siang, Kurdi kemudian tiba di tempat yang ia tuju. Ia pandangi gundukan tanah yang masih baru dengan nisan dan juga baru terbuat dari kayu. Yang tak jauh dari kakinya ada suara berkepak tiba-tiba. Kurdi menoleh. Seekor kelelawar rupanya terkejut oleh kedatangan Kurdi. Lantas terbang dengan suara ribut dari rimbunan dedaunan sebuah pohon kamboja yang tumbuh subur. Burung itu seakan-akan melejit ke langit yang biru, berputar-putar sebentar di atas tempat Kurdi berdiri. Terbang lagi kian tinggi, akhirnya hanya tampak seperti bintik kecil yang seakan-akan menerobos masuk ke perut rembulan. Kurdi menghela nafas.
Ia rogoh saku kemejanya yang lebar, mengeluarkan sesuatu dan kemudian ia letakkan tepat di depan kayu nisan, di atas gundukan tanah makam. Bau harum yang semerbak menusuk hidung. Kurdi ketika marcis ia nyalakan. Tampak bunga rampai beraneka ragam berserakan di sekitar pedupaan yang barusan ia letakkan dengan mempergunakan ranting-ranting kecil yang juga ia bawa. Ia kemudian menyalakan isi dupa. Cahaya api membersit-bersit kuning kemerahan. Setelah nyala api itu padam, kini tinggal asap putih berkebul meliuk-liuk ditiup angin malam yang dingin menusuk tulang. Sesaat Kurdi menggigil, ia kencangkan kaisal tebal yang membelit di leher, lalu dengan nikmat menghisap asap yang berkebul dari pedupaan. Perlahan-lahan kepalanya bergeleng-geleng ke kiri dan ke kanan. Lama-lama makin cepat, sementara tangannya terus membubuhkan serbuk halus ke pedupaan. Bau menyan yang keras dengan cepat memenuhi udara di sekitar tempat Kurdi duduk bersila. Matanya terpejam dan bibirnya komat kamit membaca mantra. Tak lama kemudian tubuh Kurdi berguncang-guncang dengan keras. Butir-butir keringat sebesar jagung mulai membasahi jidatnya. Mantra yang keluar dari bibirnya kian keras dan nyaring pula. Ya Bada, ya Guru, ya Marni. Berulang kali ia membacakan mantra yang sama. Lalu, ku datang, ku datang, ku datang. Asap menyan membumbung semakin banyak. Keringat di wajahnya semakin membanjir. Tubuhnya bergoyang-goyang, berguncang-guncang gemetar dengan hebat, sedangkan kedua lengan yang melekat di dada jadi kaku dan tegang. Tiba-tiba ia berhenti membaca mantra. Mata Kurdi pelan-pelan membuka. Kepala ia tengadahkan, menatap langsung ke arah rembulan yang entah semenjak kapan tahu-tahu telah bersembunyi di balik awan. Putih perak yang mengepas di langit. Sinar lemah dari balik awan itu beradu dengan sinar tajam yang terpancar keluar dari sela kelopak-kelopak mata Kurdi. Tidak berkedip sekejap pun juga lama ia bersikap seperti itu, tanpa bergeming dari duduknya, tanpa mengedipkan mata, bahkan tanpa bernafas sama sekali. Kulit mukanya mulai kemerahan dan terasa panas. Uap tipis sedikit demi sedikit keluar dari kulit wajah Kurdi yang basah oleh peluh, beradu dengan asap menyan yang juga semakin menipis, karena Kurdi tidak lagi mengisi dupa dengan serbuk baru. Kurdi tiba-tiba mengeluh dengan suara seperti menangis. Ia renggutkan wajahnya dari rembulan menatap ke arah makam, tepat ke kayu nisan. Setelah meludah 3 kali ke kayu nisan itu, matanya kembali terpejam seketika. Tubuh Kurdi kembali terguncang. Dari mulutnya lepas erang yang tersendat-sendat. Bangkitlah, bangkitlah, demi kepuasan hatimu, demi cinta kasihmu pada tubuhmu yang telah sempat menyatu dengan tubuhku. Bangkitlah Marni, sempurnakanlah kepenasaran jiwamu yang melayang-layang di langit kelam, yang terlunta-lunta di alam baka, yang terkapar di tanah kering. Bangkitlah Marni, bangkitlah, lalu cepatlah kau kembali. Ya Bada, ya Guru, ya Marni.
Asap menyan telah habis, tetapi pedupaan itu kini tak lagi diam. Dupa kecil itu bergoyang pelan-pelan, lalu makin keras, kemudian berguling ke sisi waktu tanah yang penuh oleh bunga rampai tempat dupa tadi terletak. Mulai rekah, kemudian terbongkar dengan hebat seperti ada pacul dan sekop yang tidak terlihat menggerakkan tanah-tanah makam itu sehingga berhamburan ke sekitarnya. Pada waktu rembulan keluar dari balik awan, sinarnya kembali menerangi bumi, menerangi makam di depan Kurdi. Kayu nisan terbalik, kemudian jatuh menganga lebar dan hitam tepat di tempat mana tadi dupa menyan terletak. Lalu suara mendesah mulai terdengar, bukan dari mulut Kurdi yang kini mengatup rapat, tetapi suara mendesah itu terdengar keluar dari lubang besar itu, disusul oleh suara tangis yang pilu menyayat, tersendat-sendat, suara seorang perempuan. Sayup-sayup terdengar suara anjing melolong. Jerit lengking dari lubang mengangah seketika menyentak kesepian malam yang menyelimuti komplek pekuburan yang besar dan luas itu. Pada detik yang sama, sesosok makhluk muncul dari dalam lubang, sosok tubuh yang terbungkus kain kafan putih yang telah dikotori tanah. Kain kafan itu robek di sana-sini pada saat tubuh yang terbungkus di dalamnya bergerak-gerak dengan hebat. Beberapa saat berikutnya, dari bagian atas kain tersebut keluar sesosok tubuh yang pucat dengan pelipis, hancur, sepasang mata terpantang lebar seakan-akan mau terloncat keluar dari tahanan sisa-sisa kelopak yang hancur. Kurdi tidak bergerak di tempatnya, tubuhnya diam, kaku dan dingin. Hanya mulutnya yang komat kamit membaca mantra. Ia sama sekali tidak melihat bagaimana makhluk itu kemudian berjalan menjauh dari tempat itu dengan langkah-langkah kaki yang seperti melayang-layang di atas permukaan tanah. Makhluk itu pun seperti tidak melihat, bahkan tidak peduli pada Kurdi. Berjalan terus, cepat sekali, makin lama makin jauh, makin lama makin samar dan tiba-tiba telah lenyap ditelan kegelapan malam. Angin keras tiba-tiba bertiup dengan kencang. Kurdi menggigil. Dari kejauhan, lolongan anjing terdengar kembali, halus menyayat. Lalu tiba-tiba, guk, guk, guk. Lolongan itu berubah pelan, mula-mula, lalu makin keras. Kurdi membuka matanya, terloncat berdiri. Pada saat yang sama, ia melihat ke lubang mengangah gemetar sesaat, lalu memandang berkeliling yang tampak hanya gundukan-gundukan tanah semakin berlukar, batu-batu dan kayu nisan yang berserakan. Pohon-pohon yang berdiri diam dengan rimbunan dedaunan menunduk menatap bumi dan kelap-kelip lampu petromak di kejauhan. Kurdi memberengut, lalu merunduk. Matanya mencari-cari, kemudian juga tangannya. Tak lama, tangan itu telah menggenggam pedupaan. Sekali lagi ia memandang ke kejauhan, ke arah kelap-kelip Petrumak. Ia memandang, lalu bergegas ia berjalan di antara batu-batu nisan. Meloncati satu dua dari nisan-nisan itu, dan dengan cepat telah tiba di pintu makam. Kudanya mendengus keras dengan salah satu kaki belakang berdetak-detak dihentak-hentakkan ke tanah berbatu-batu. Anjing yang tadi meringkuk di samping roda kereta menyambut Kurdi di pintu makam dengan ekor berkibas-kibas tak sabar. Kurdi menyambar tali les
Tanpa menaiki kereta, ia menarik tali les itu hati-hati. Kudanya maklum, lalu berjalan di atas keempat kakinya hampir-hampir tanpa menimbulkan suara. Roda kereta berputar pelan, dan anjing itu tak lagi melolong. Waktu mereka telah bersembunyi di balik pepohonan dan semak belukar yang memenuhi pinggir jalan yang berseberangan dengan komplek pemakaman. Cahaya petromak itu menerangi beberapa sosok tubuh yang berjalan dengan rapat satu sama lainnya. Waktu akan memasuki makam, Kurdi mengenal orang yang berjalan paling depan. Ia adalah Pak Marto yang mendampingi istrinya seraya memeluk pinggang perempuan itu. Suami istri yang sudah tua itu ditemani oleh beberapa orang tetangga dan salah seorang anak mereka. Lamat-lamat telinga Kurdi menangkap suara tangis si perempuan yang tersendat-sendat. Lalu suara Pak Marto yang kesal, "Sudah, hentikanlah tangismu, kita telah tiba di makam." Justru sesenggukan perempuan itu kian menjadi. Suaranya kering dan putus asa waktu mengeluh. "Biarkan aku, Pak, biarkan aku." Wah, kau bikin suasana duka cita jadi kacau. Tidakkah kau ingin menghormati, Pak? Justru karena aku ingin menghormati roh Marni, maka aku minta kalian menemaniku ke sini malam ini. Oh, Pak, aku mencintai Marni seperti aku mencintai anak-anak kita yang lain. Ia anak baik, tetapi bernasib malang. Suara itu kian sayup setelah sosok-sosok tubuh mereka berjalan di antara batu-batu nisan, menimbulkan bayangan-bayangan hitam memanjang dan menari-nari kian kemari. Namun, telinga Kurdi yang ditajamkan masih mendengar keluh kesah si perempuan. "Aku menyesal, Pak. Tak seharusnya anak kita yang malang itu kita biarkan terbaring sendirian tadi malam." Wah, ia kan ditemani nak Kurdi. Penunggu jenazah itu bukan sanak saudara kita, bukan sanak saudara Marni, Pak. Oh, Pak, percayalah, firasat aneh sepanjang hari ini membuat perasaanku tak enak. Tidakkah kau pernah memikirkan dosa-dosa yang telah diperbuat Marni? Mungkin membuat rohnya tak diterima oleh bumi. Tidak. Di tempat persembunyiannya, Kurdi mendengus. Celaka. Apa maunya orang-orang tua itu? Menemani anaknya tidur di kuburan. Sambil bersungut-sungut, Kurdi menarik tali les kuda kembali ke jalan dan menjauh dari tempat itu. Setelah merasa aman, ia kemudian naik ke tempat duduk kuda itu, berjalan cepat di atas jalanan yang tak lagi berbatu-batu. Anjingnya berlari-lari mengikuti dengan lidah terjulur-julur dan ludah berlendir menetes satu persatu. Berpencaran di tiup angin sebelum jauh membasahi tanah yang lembab oleh embun. Dan Kurdi menghentikan kereta kudanya. Waktu jeritan itu terdengar jauh sekali. Tetapi Kurdi bisa mengenal suaranya dan malah bisa membayangkan bagaimana Ibu Marni yang malang jatuh pingsan dalam pelukan suaminya. Bahkan mungkin bersama-sama dengan Pak Marto sendiri. Kurdi tengadah menatap rembulan yang kembali bersembunyi di balik awan. Lalu dengan sekali pecut yang tak terlalu keras, kuda di depan tempat duduknya berjalan semakin cepat menembus malam yang pekat di antara pohon-pohon raksasa di kiri dan kanan jalan. Hartati berbaring gelisah di tempat tidurnya. Bayinya baru saja tidur di box setelah menyusu. Entah mengapa Hartati lebih senang andai kata bayi itu tidak tidur saja. Biarlah tangisan memekakkan telinga, asal Hartati tidak kesepian. Seharusnya ia tidur di rumah orang tuanya saja.
Akan tetapi, waktu akan pulang ke kampung malam kemarin, Parjo sudah mengatakan bahwa ia akan kembali malam ini langsung ke rumah mereka. Ia tak akan lama di kampung untuk menghadiri pemakaman adiknya yang bernama Ningsih Sumarni itu. Katanya ia akan pulang malam ini juga. Tak kuat lama berpisah dengan Hartati, apalagi dengan bayi mereka. Baiklah, Hartati bisa memaklumi perasaan suaminya, lebih-lebih setelah Parjo menegaskan dengan kata-katanya. Lagi pula, Tati, aku tak ingin nantinya suasana berkabung yang terbawa dari kampung ikut mengganggu ketenangan keluargamu. Kalau memang hanya sekedar itu, memang benar. Tetapi, patutkah Parjo menolak keinginan keluarganya, Hartati, agar ada salah seorang di antara mereka yang ikut ke kampung untuk menemani Parjo? Hartati sendiri betapa ingin ia belum pernah bertemu dengan keluarga suaminya. Demikian pula kedua orang tua Hartati selama ini. Mereka terpaksa menyerah pada kemauan Parjo. Karena perkawinan laki-laki itu dengan Hartati tanpa setahu kedua orang tuanya. Konon Parjo telah dicalonkan dengan salah seorang anak famili. Dan orang tua Parjo berulang kali menekankan agar pilihan Parjo tidak jatuh pada perempuan lain. Bahkan persiapan untuk perbesanan itu telah lama, tinggal menunggu Parjo memberikan lampu hijau saja. Selama ini kuulur-ulur waktu saja, aku tak setuju dan tidak mencintai sama sekali calon mertuaku itu. Dengan alasan aku belum punya pekerjaan, dengan penghasilan yang bisa menghidupi rumah tanggaku. Orang tuaku dan besan mereka terpaksa mengalah. Jadi, bisa kau bayangkan bagaimana murkanya mereka kalau tahu pilihanku telah jatuh pada perempuan lain. Demikian Parjo pernah menjelaskan. Lantas, kapan aku kau perkenalkan pada orang tuamu? Tanya Hartati. Tunggulah semurka-murkanya orang tua, kalau sudah disodorin cucu, toh akan menyerah juga. Dan kini Parjo dan Hartati telah punya bayi. Orang tua laki-laki itu telah punya cucu, tinggal menunggu waktu saja sampai kesehatan Hartati pulih setelah melahirkan. Dan bayi mereka cukup kuat merasa rencanakan akan berangkat bersama-sama ke kampung ditemani oleh kedua orang tua Hartati. Bahkan dengan beberapa sanak keluarga lain. Biar ramai, biar orang tua Parjo tidak sempat marah dan bikin ribut sehingga malu sendiri di hadapan sekian banyak tamu yang telah jadi besannya. Dan telah membawa kado yang paling menarik, hadiah yang tiada duanya dari anak sulung mereka, seorang cucu yang mungil, manis seperti ibunya, tetapi tak seperti ayahnya. Hartati tersenyum kejut, memandang ke box, ia lihat bayinya tertidur dengan lelap. Betapa nikmat, makhluk kecil yang polos itu tidak tahu apa yang harus dihadapi orang tuanya. Tidak tahu apa yang membuat ibunya malam ini begitu gelisah. Hartati sendiri memang tidak tahu juga mengapa kecewa karena sebelum rencana untuk beranjang sana tercapai, telah terjadi musibah yang memilukan itu. Demikian memilukan sehingga waktu menerima interlokal dari kampung, Parjo sampai sempat pingsan dengan butir-butir air meleleh sudut-sudut matanya. Apakah arti Ningsih Sumarni buat Parjo? Sekedar adik, tetapi Parjo pernah menceritakan Ningsih atau Marni itu adalah adik angkat. Pertalian itu tidak wajar tampaknya kalau dihubung-hubungkan dengan suasana ganjil yang berlangsung selama perkawinan mereka. Parjo yang suka mengigau waktu tidur menyebut-nyebut nama adiknya, Marni, disertai kata-kata kasih,
atau sayang yang bila ditanya Hartati setelah suaminya terbangun dijawab Parjo dengan tandas, "Iya anak malang ditinggalkan mati kedua orang tuanya. Wajar toh kalau tidak saja orang tuaku, tetapi aku juga mengasihi dan menyayangi Marni." Demikian merasa wajarnya Parjo, sampai kadang-kadang di waktu mereka berada di meja makan dan Hartati menghidangkan sesuatu, Parjo tiba-tiba nyeletuk, "Wah, sayur asem itu kesukaan Marni." Atau waktu terbangun karena impian buruk di tengah malam, Parjo menyentuh pundak Hartati seraya berbisik, "Marni, Marni sayang, aku melihat kita." Betapa kasihnya Parjo pada Marni dan betapa sakitnya hati Hartati. Suara berderit dari Bok menyadarkan Hartati dari lamunannya. Ia menoleh, melihat bayinya menggeliat, dan tiba-tiba menangis. Hartati bangkit cepat-cepat dari tempat tidur, berjalan ke boks, menepuk-nepuk paha bayi itu dengan lembut dan penuh kasih. Mengusap-usap wajahnya dengan rasa cinta, tetapi sang bayi terus menangis. Malah semakin keras kedua kaki dan kedua tangannya menyentak-nyentak waktu Hartati mengangkatnya. Ia lihat kain lapis kasur Bok basah kuyup dan juga merasakan hal yang sama di popok anaknya. "Hus, pipis saja kok ribut banget," celetut Hartati. Ia merasa agak tenang setelah memangku bayinya. Cepat-cepat popok anak itu ia ganti, meskipun ia ingin kesepian malam itu diusir oleh tangis anaknya. Toh akhirnya dia tidak sampai hati. Ia susui juga bayi itu untuk tidak sampai resah sendiri. Bayi itu tidak ia tidurkan kembali di box, melainkan di atas tempat tidurnya sendiri. Setelah merasa mulutnya menempel di putik susu ibunya, sang bayi rupanya merasa nyaman dan enak, lantas tertidur kembali. Hartati melepaskan mulut bayi dari putik susunya, lalu merebahkannya di sampingnya. Ia pandangi bayi itu berlama-lama dan sekali tercetus tanya dari mulutnya, "Sungguh-sungguhkah ayahmu mencintai aku, Nak?" Habis berkata begitu, mata Hartati terasa perih. Ia memejamkan mata dan kegelisahan itu kembali menerpa. Ia coba memejamkan mata, gagal melirik ke jam antik yang terletak di atas bufet. Ia lihat jam sudah menunjukkan pukul 2:30 malam. Mengapa Parjo belum kembali? Apakah ia mengalami sesuatu di jalan? Atau ya barangkali kematian adik angkatnya yang bernama Ningsih Sumarni terkasih dan tersayang itu membuat Parjo tetap tinggal di kampung dan lupa kata-katanya sendiri bahwa ia tidak bisa berjauhan lama-lama dengan istri dan anaknya. Sekujur tubuh Hartati tiba-tiba terasa dingin. Ia bergumam sendirian. Kalau ia tak pulang malam ini, baiklah, aku akan nekat menyusulnya besok. Kalau perlu, anaknya akan kubawa serta biar dia sadar dan kecemburuan melecut-lecut hatinya dengan cepat. Tetapi bukankah Marni itu adik Parjo? Mengapa ia harus cemburu? Mengapa Hartati harus didera oleh perasaan buruk dan takut yang tidak beralasan? Hartati mengerang sendiri. Hatinya teramat sakit, sakit sekali. Celakanya, matanya tidak juga mau terpejam. Kesal, ia duduk mencangkung di tempat tidur, berpikir keras, dan tiba-tiba tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri. "Bodohnya aku ini, tentu saja aku tidak bisa tidur. Bukankah aku harus membukakan pintu untuk Parjo?" Persis ia habis berkata begitu, terdengar ketukan halus di pintu depan. Hartati terkejut karena ketukan itu begitu tiba-tiba. "Parjo?" bisiknya kemudian. Lantas meluncur cepat-cepat dari tempat tidur, berjalan keluar kamar dan bergegas ke ruang depan. Sebelum membuka pintu terlebih dahulu, ia menekan tombol lampu, tetapi ia salah pijit.
Yang tertekan adalah tombol lampu ruang depan di mana ia berada, sehingga jadi terang benderang seketika. Padahal yang ia maksud adalah menerangi teras di luar. Tetapi apa pedulinya? Yang penting Parjo telah pulang. Lampu tak akan jadi persoalan. Ketukan itu tak terdengar lagi. Sesaat Hartati ragu, jangan-jangan tadi ia salah dengar. Bukankah kalau pulang ke rumah selain mengetuk pintu, Parjo selalu memanggil-manggil namanya? Barusan ketukan itu begitu halus, tidak keras seperti biasanya. Tiada suara memanggil, dan ketukan itu sendiri tidak berulang lagi. Atau memang tidak ada ketukan sama sekali? Ah, mungkin suamiku teramat lelah dan lupa kebiasaannya, pikir Hartati. Pada saat itu, kecemburuan yang tidak beralasan dan kerinduan yang teramat sangat pada suami telah membuat Hartati lupa akan keselamatan dirinya sendiri. Ia yakin suaminya telah kembali. Ia yakin Parjo yang mengetuk pintu. Ia merasa kasihan. Tentulah Parjo teramat lelah, sehingga kini hanya tersandar diam di bendul bagian luar. Dengan tubuh lesu, lelah dan kedinginan. Tak ayal lagi, kletak, kunci diputarkan. Lalu brai, pintu ia buka. Angin dingin menerobos masuk ke dalam. Dingin sekali. Hartati menggigil dan keberaniannya ciut seketika. Waktu ia tidak melihat siapapun di depan pintu, kecuali sinar lampu yang menerobos keluar menerangi teras, menjilati vas bunga kaktus, lalu kerikil-kerikil putih kekuningan, selebihnya gelap semata. Gelap gulita, tidak, bukan saja kegelapan, tetapi juga angin yang teramat dingin itu meniupkan semacam bau tak enak. Mula-mula hanya sedikit, tetapi setelah ia hirup bau tak enak itu lebih banyak. Perutnya terasa mulas, ia mencium bau busuk, bau bangkai, dan sesosok bayangan tahu-tahu telah berdiri di hadapannya. Bayangan itu menyeringai di mulutnya yang rusak, dan di sepasang mata yang terpantang lebar tampak kelopak serta pelipis yang hancur. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ceritaku kali ini. Semoga kalian terhibur dan ambil hikmahnya, buang buruknya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa. Supaya tidak ketinggalan kelanjutan dari cerita ini, kalian subscribe dan like serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.